Mari kita memuji Tuhan di dalam lagu Sion nomor 463, lagu Sion 463, Kalau Serta Tuhan. Lagu berikutnya kita akan menyanyi Ku Suka Sahabatmu. Ku Suka Sahabatmu, lagu Sion nomor 342. Kiranya imanku
kita berdoa. Allah Tuhan kami, terpujilah Engkau, penebus kami. Terima kasih karena kami semua Engkau kumpulkan kembali di tempat ini. Terima kasih untuk hari Sabat yang mulia, hari sukacita, hari yang disucikan, dan hari perhentian, di mana kami dapat kembali merenungkan kasih Tuhan dan mengagumi Engkau sebagai Allah yang Maha Besar. Tuhan, pada saat ini kami mohon kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat kami mengadakan ibadah ini. Tuhan memberkati jalannya ibadah ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan peribadatan ini kiranya berkenan di hadapan-Mu. Berkati kami semua yang hadir, berkati yang mungkin masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka, dan berkati hamba Tuhan, Sir Elvis yang akan menjadi juru bicara-Mu. Biarlah kami semua akan dipersiapkan untuk menerima suara Tuhan yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun dari segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat malam dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini. Dan pada malam hari ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Sir Elvis Sumanti. Sir Elvis adalah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sangat mengasihi Tuhan serta rindu melihat anak-anak muda memiliki kebangkitan rohani. Sir Elvis juga sangat mencintai Tuhan dan sangat mencintai firman-Nya. Saat ini kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh The Unclub Nursing Choir.
Untuk menyambut pekabaran, kita akan menyanyikan lagu tema kita. Kita berdiri dan menyanyi Turn Your Eyes Upon Jesus. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih kesempatan kami diizinkan untuk mendengar suara Tuhan berbicara kepada kami pada malam hari ini. Kami datang untuk mencari Engkau ya Bapa. Kami rindu untuk mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyanggupkan orang berdosa ini untuk menjadi perpanjangan mulut Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan, memberitakan kabar sukacita pada kami semua. Kiranya Kristus dan firman-Nya akan ditinggikan dan orang berdosa ini akan hilang di bawah bayang-bayang salib Kristus. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat malam. Selamat hari Sabat. Sekitar tahun 2006, sekitar bulan Februari, saya tidak berada di Indonesia, saya tugas belajar di satu tempat, dan kemudian saat itu saya diundang untuk mengikuti acara seperti ini. Dan waktu itu sebagai mahasiswa, harganya lumayan mahal, $100 untuk 3 hari. Jadi saya katakan saya tidak akan ikut. Oke, dan kemudian sahabat di gereja saya mengundang untuk ikut, tidak perlu bayar, tapi asal menyanyi sama-sama di penutupan di hari Minggu. Hari Minggu itu saya datang, hari Sabatnya saya datang karena hari Sabat siapa saja bisa ikut. Hati saya begitu tergerak, besoknya saya datang dan dibuatlah panggilan pada saat itu. Ketika dibuat panggilan, banyak orang muda memberikan respons. Ada yang memilih untuk, saya akan menjadi misionaris untuk 6 bulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kemudian saya berdoa, Tuhan kalau boleh ada acara seperti ini di Indonesia. Beberapa tahun kemudian, 2022, di Unclub dibuat East Indonesian Youth for Christ. What a privilege to be part of it. Dan saya percaya Allah akan bekerja dengan luar biasa, Roh Kudus akan menggerakkan anak-anak muda ini, dan kita akan melihat ketika saudara-saudara kembali ke tempat masing-masing, Allah akan membawakan kebangunan rohani di mana saudara-saudara pergi dan berada. Malam hari ini, judul yang saya pilih adalah Trust and Obey. Trust and Obey. Satu ketika, nggak terlalu jelas ya, baik. Lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Daniel
Towner. Oke, Daniel Towner. Nah, cerita bagaimana lagu ini ditulis adalah seperti ini. Daniel Towner adalah seorang musisi. Dia datang bersama-sama dengan Dwight L. Moody, seorang juru kabar Injil yang luar biasa pada masanya. Dan kemudian di akhir dari satu khotbah, di akhir dari khotbah, seorang anak muda berdiri dan memberikan kesaksian yang singkat. Kesaksian yang singkat. Anak muda yang baru menerima Kristus sebagai juru selamat itu berkata seperti ini. Sebenarnya saya agak bingung, saya agak ragu. Tetapi saya hanya akan percaya dan saya akan hanya menurut saja. Daniel Towner kemudian menulis sepenggal kata-kata itu, mengirimkan kepada sahabatnya, dan sahabatnya menuliskan sebuah lagu yang kita nyanyikan tadi. Percayalah, turut sabda Allah, hanya itulah jalan yang memberikan kesenangan. Saya yakin anak-anak muda pada saat ini memiliki begitu banyak ketidakpastian dalam hidup. Ada yang sementara bertanya siapakah yang akan menjadi pasangan hidup saya. Ada yang sementara berkuliah dan sementara bertanya, di manakah saya akan bekerja nanti? Ada anak-anak yang SMA mungkin yang sekarang sementara bingung, kira-kira tahun depan apakah saya akan masih di sekolah ini atau harus pindah ke tempat yang lain? Kalau saya tamat dari SMA nanti, apakah saya akan mengambil profesi ini atau profesi itu? Belum lagi ditambah dengan yang sementara berkuliah. Mungkinkah saya akan berkuliah semester depan? Saya menghadapi begitu banyak masalah. Masalah keuangan, belum masalah di rumah, belum masalah dengan sahabat-sahabat saya, belum masalah dengan pacar saya atau siapapun itu. Beberapa waktu yang lalu seorang mahasiswa datang ke tempat saya. Ya, dia tidak ada di sini. Saya hanya memastikan saja. 1 jam lebih bercucuran air mata, menceritakan apa yang telah terjadi, sementara terjadi dan ketidakpastian yang ada di depan. Saya hanya berkata, saya tidak tahu apa yang akan saya katakan, tapi mari kita buka Alkitab. Dan kita membuka Alkitab. Saya mengatakan kepada dia, dari Alkitab, Kristus ingin memberikan kepadamu sesuatu yang luar biasa. Ada harapan bagimu, Kristus ingin melakukan sesuatu hal yang besar, terlepas apa yang terjadi di belakangmu. Saya tidak perlu menceritakan apa yang dia ceritakan. Dan kemudian saya katakan kepadanya, apakah engkau mau untuk memiliki perubahan seperti ini? Iya sir, saya suka. Baik, mulai besok kamu baca Alkitab, kamu harus bangun pagi. Jam berapa bisa bangun pagi? Biasa sir kita bangun jam 8 pagi. Oke, jam 6 bisa? Oke, bisa. Baik, kalau gitu mulai besok kamu berdoa dan saya akan mendoakan kamu. Oke. Kemudian satu, jangan datang kepada saya jika kamu tidak membuka Alkitab. Karena kita akan berbicara hal yang sama berulang-ulang. Oke. 2 hari yang lalu, dari jauh dia tersenyum dan gimana? Aman Ustaz, aman Ustaz. Puji Tuhan, Allah masih bekerja. Allah sanggup melakukan sesuatu yang luar biasa. Jika saya menceritakan ceritanya, saudara-saudara mungkin baru akan menghargai senyum yang ada di bibirnya dan mata yang berbinar dan berkata, aman sir, mantap. Mungkin minggu depan saya akan bercakap dengan dia untuk bertanya apa yang telah Allah perbuat bagi dia beberapa hari sebelum ini. Saat ini, jika kita buka di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Silakan buka 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Oke, sudah? Saya ingin semua wanita untuk membaca ayat 24. Siap? Kemudian akan disambung oleh kaum pria ayat 25. Kita mulai. All ladies starts. Sebab 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 1 ayat 24. Siap? 2, 3. Ayat 25, all the gentlemen. 3, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu.
Kita hidup di tengah-tengah dunia yang hari ini panas, besok hujan. Kita bergantung kepada sahabat-sahabat yang hari ini menyenangkan kita, tapi besok mereka menikam kita dari belakang. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Tidak ada yang pasti. Satu-satunya yang tidak berubah sesuai dengan apa yang kita baca adalah firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang dapat kita pegang. Hanya firman Tuhan yang tidak akan pernah berubah di tengah-tengah dunia yang begitu cepat perubahannya, yang tidak dapat kita percayai. Hanya firman Tuhan yang tidak berubah, dan untuk itulah firman Tuhan inilah kita dapat berdiri. Di atas firman Tuhan inilah kita dapat memiliki satu keyakinan, dan melalui firman inilah kita bisa memiliki petunjuk yang tepat yang ada di hadapan kita. Malam hari ini, dalam beberapa menit ke depan, saya ingin membawa pikiran kita kepada satu cerita di dalam Alkitab, bukan satu cerita, satu kitab di dalam Alkitab yang memiliki begitu banyak peperangan, tapi di sana mencatat begitu banyak kemenangan. Hanya ada beberapa kitab di dalam Alkitab yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang. Ada tentang Yesus di dalam 4 Injil. Kemudian ada kitab Nehemia yang menceritakan tentang Nehemia dalam beberapa tahun pelayanannya. Dan ada satu kisah dalam Alkitab tentang satu orang, bagaimana pelayanannya dimulai, dan bagaimana itu berakhir, dan bagaimana Allah terlibat di dalam segala sesuatu. Dan itu ada di dalam kitab Yosua. Kita akan buka kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Secara pribadi saya mendapat begitu banyak kekuatan setiap kali saya membuka Yosua pasal yang pertama. Sebelum kita baca Yosua pasal yang pertama, kita baca dulu apa yang sementara terjadi sebelum Allah berbicara kepada Yosua di dalam Yosua pasal 1 ayat 2. Ulangan pasal 34 ayat 7 dan 8. Ulangan 34. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Ayat 7 menunjukkan ada satu hal yang luar biasa yang terjadi di Israel. Musa, pemimpin yang besar, seorang yang begitu disegani, seorang yang bercakap-cakap dengan Allah seperti seorang sahabat, sekarang sudah mati. Dan di hadapan orang Israel ada satu pekerjaan yang sangat besar. Di hadapan orang Israel ada banyak bangsa-bangsa yang jauh lebih besar daripada orang Israel. Kita boleh mendapatkan gambaran seberapa besar tantangan yang dihadapi oleh orang Israel ketika kita membaca apa yang dikatakan oleh para pengintai kepada Musa 40 tahun sebelumnya, ketika mereka berkata, mereka adalah raksasa dan kita seperti jengkrik. Dan inilah yang ada di hadapan orang-orang Israel ketika mereka berada di tempat itu pada saat Musa mati, ketika mereka sementara berkemah di kaki gunung Nebo. Ayat 8 berkata, orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Saya tidak tahu apa yang mereka tangisi, tapi pasti ada banyak yang merasa menyesal mengapa mereka melakukan hal ini kepada Musa. Harusnya Musa membawa mereka ke tanah perjanjian. Ada mungkin yang menangisi kehadiran seseorang yang sudah tidak ada lagi, seorang yang bisa memberikan mereka nasihat. Ada mungkin yang menangisi tentang ketidakpastian apakah mereka akan sanggup menyeberang sungai Yordan atau tidak. Dan di tengah-tengah hal itu, kita buka Yosua pasal 1 ayat yang pertama. Yosua pasal 1. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Allah itu, demikian. Ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Seperti orang Israel mungkin ada di antara teman-teman, anak-anak muda yang sementara menangisi apa yang sementara terjadi waktu-waktu kemarin. Tangisan itu mungkin masih membekas sampai saat ini. Anda mungkin sepertinya ketawa, tersenyum, tapi sebenarnya hati kita hancur. Dan Allah berkata, hambaku Musa
Sudah mati? Ya, itu ada penderitaan. Tapi selanjutnya ayat 2 berkata, bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan bangsa ini menuju ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Apa yang Tuhan katakan? Berhentilah menangis. Sekarang adalah saat untuk melakukan satu hal. Bangkit, ini saat untuk maju. This is a time to move on. Stop crying about your past. Berhentilah menangis untuk apa yang telah terjadi waktu kemarin. Saat ini adalah saat yang tepat untuk bangun, untuk bersiap, untuk seberangi sungai Yordan. Allah sementara berkata kepada Yosua, bersiaplah sekarang, bersiaplah untuk melakukan hal-hal yang besar yang tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Anda mungkin dikecewakan oleh pacar Anda. Anda mungkin menangis. Tapi saat ini Allah berkata, bersiaplah sekarang. Aku ingin melakukan hal yang luar biasa melalui engkau. Seberangilah sungai Yordan. Engkau akan menuju ke tempat yang akan kuberikan kepadamu. Saat ini Anda mungkin galau dengan pilihan-pilihan yang ada di depan. Mau sekolah di mana, kuliah di mana, mau dapat dari mana uang untuk support semester depan. Bagaimana dengan pacar saya? Bagaimana dengan hal-hal yang terlalu banyak yang membuat saya bingung? Allah berkata, saat ini adalah bukan saat untuk memikirkan masalah yang ada. Saat ini adalah saat untuk maju melakukan apa yang akan Allah perintahkan kepadamu. Mari kita lihat. Ayat ini berkata, bersiap setelah sekarang dan apa selanjutnya? Seberangilah sungai Yordan. Pertanyaan, saya percaya sahabat-sahabat orang muda mengetahui orang Israel, apakah mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan? Ya, berhasil. Siapa yang mengeringkan sungai Yordan? Tuhan. Jadi ketika Allah berkata, seberangilah sungai Yordan, Allah memberikan mereka perintah, dan siapa yang siapkan jalan bagi mereka? Tuhan. Allah memberikan perintah, Allah yang menyiapkan jalan, dan Allah yang memberikan kemenangan kepada orang Israel. Saya percaya kita semua mengetahui cerita tentang Yosua. Cerita Yosua adalah satu biografi yang luar biasa. Tentang peperangan-peperangan yang dimenangkan oleh orang Israel. Dan kita membaca tentang pedang dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mari kita lihat. Mazmur 44 ayat 4. Mazmur pasal 44 ayat 4. Sudah dapat? Mazmur 44 ayat 4. Kita akan baca sama-sama. Siap? Jika sudah katakan amin. Oke, baik, terima kasih. Ayat yang keempat bahasa Indonesia, bahasa Inggris ayat yang ketiga. Oke, kita baca 2, 3. Sebab bukan dengan pedang mereka menuju ke negeri. Bukan lengan mereka yang memberikan mereka kemenangan. Stop. Kalau kita baca dalam kitab Yosua, Yosua menggunakan pedang, Yosua menggunakan kekuatan mereka dan mereka menang dengan luar biasa. Tapi Mazmur 44 berkata bahwa bukan pedang dan bukan lengan mereka yang memberikan kekuatan, kemenangan. Kalau begitu siapa? Mari kita baca bagian selanjutnya. 2, 3. Melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan kepada mereka. Siapa yang memberikan orang Israel kemenangan? Tuhan. Tangan Yosua atau tangan Tuhan? Tangan Tuhan yang bekerja melalui Yosua. Kemenangan buku biografi Yosua menggambarkan perjuangan Yosua, tapi sebenarnya di balik itu ada Allah yang luar biasa yang bekerja melalui hamba-hambanya yang ingin mendengar suara Tuhan. Luar biasa. Kitab Yosua dimulai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Yosua, apa yang harus dibuat oleh Yosua. Dan jika kita melihat kitab Yosua, kita akan melihat satu pola yang luar biasa. Mari kita lihat pola itu. Kita kembali ke kitab Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal 1. Oke, mari kita lihat.
Ayat 1 berkata, berfirmanlah siapa? Tuhan. Dan kemudian sampai ayat 9, Tuhan berkata-kata kepada Yosua. Pertanyaan, bisakah Yosua menutup telinga dan tidak mendengar? Bisa Yosua memilih untuk tidak mendengar? Bisa. Jika di ayat 2 Yosua menutup telinganya, kita tidak akan membaca ayat 3, kita tidak akan melihat pasal 2 tentang penyeberangan, kita tidak akan melihat Yeriko dikalahkan, kita tidak akan melihat bagaimana Allah menahan matahari dan bulan. Tapi karena Yosua membuka telinganya kepada demikianlah firman Tuhan, maka kita melihat hal-hal yang besar yang dilakukan oleh Allah di dalam Yosua dan melalui Yosua. Hal yang sama ingin dilakukan oleh Allah melalui kita. Dan yang paling pertama kita harus buat adalah mendengarkan suara Allah. Apakah kita memiliki waktu untuk mendengarkan suara Tuhan? Coba kita lihat waktu-waktu kita sepanjang minggu yang lalu. Apakah kita memiliki waktu untuk mendengarkan Tuhan? Apakah mungkin air mata yang keluar minggu lalu adalah oleh karena kita mencoba menyelesaikan masalah kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan pikiran kita sendiri, padahal Allah rindu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar jika saja kita memiliki waktu untuk mendengarkan Dia melalui firman-Nya. Saya tidak tahu seberapa sanggup orang Israel mampu berenang ke ujung sungai Yordan dari ujung yang satu. Saya tidak tahu berapa banyak perahu yang mungkin harus dibuat oleh orang Israel untuk menyeberang jika mereka harus menyeberang dengan kekuatan mereka sendiri. Dan saya tidak yakin apakah mereka bisa menyeberanginya dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi hal yang mustahil dimulaikan dengan sangat sederhana. Yosua mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pelajaran yang pertama adalah take time to listen to God. Ambil waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Mari kita baca kutipan ini. Siap? 2, 3. Those who in how many? Everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Seberapa banyak yang percaya akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Berapa banyak yang percaya bahwa jika saya menjadikan Tuhan yang terutama, yang pertama, dan yang terbaik di dalam hidup saya akan berbahagia? Berapa banyak yang percaya? Puji Tuhan. Dan kita bisa melihat itu terjadi dalam hidup Yosua. Biografi Yosua dimulaikan dengan Allah yang pertama. Ketika Allah memerintahkan Yosua, seberangilah sungai Yordan. Seberangilah sungai Yordan. Dan kita tahu ketika Yosua melakukannya, pada prosesnya, in everything, Allah bekerja. Dan akhirnya, saya ingin baca bagian terakhir dari kitab Yosua, walaupun kita akan melihatnya nanti. Silakan saudara-saudara buka di dalam Yosua pasal 21. Yosua pasal 21. Ayat 45. Yosua 21 ayat 45. Ayat 44, saya suka baca ayat 44, mulai. Siap? 2, 3. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru. Apakah Yosua mengusahakan keamanan itu? Tidak. Tuhan yang mengaruniakan keamanan tersebut. Kedamaian itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada mereka. Dan ayat 45 kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada orang Israel. 3. Tidak ada yang tidak dipenuhi. Berapa banyak yang dipenuhi? Semua yang dijanjikan Allah dipenuhi. Ada banyak air mata yang tidak perlu tercurah. Ada banyak usaha sia-sia yang tidak perlu dibuat. Jika saja anak-anak muda mencari Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai yang pertama, yang terbaik, dan yang terakhir di dalam hidup mereka. Ada banyak sukacita, ada banyak kegembiraan yang dapat kita rasakan ketika kita menjadikan Kristus sebagai yang pertama.
yang terbaik, dan yang terakhir di dalam segala sesuatu. Kitab Yosua adalah satu catatan cerita yang luar biasa bagaimana Allah bekerja di dalam diri umat-umatnya. Dan saya percaya ketika Allah memberikan kitab Yosua ini, bagi saya sendiri, Allah sementara berbicara bahwa, Elvis, saya ingin membuat satu cerita di mana engkau melakukan sesuatu, tapi dalam ketidakberdayaanmu, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya. Ada mungkin dari anak-anak muda yang belum memulaikan cerita kasih mereka. Tapi Allah ingin menjadi penulis awal dari kisah kasih mereka, sehingga dia akan memiliki happy ending. Ada mungkin yang akan berkuliah, baru akan berkuliah semester depan. Dan Allah ingin di bagian catatan awal perkuliahan Anda semester depan, Allah harus menjadi yang pertama ketika Anda mencari Tuhan melalui firman-Nya. Sehingga ketika Anda menamatkan perkuliahan Anda, apakah di Universitas Kelabat atau di universitas yang lain, maka seperti Yosua, kita akan dapat memberi kesaksian. Dari segala sesuatu yang baik yang telah dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak terpenuhi. Mengapa? Semuanya telah dipenuhi oleh Allah. Anda yang akan tamat semester ini, Anda akan mencari pekerjaan, Anda akan memulaikan lembaran hidup yang baru. Biarlah itu dimulai dengan demikianlah firman Tuhan. Dan dalam proses-proses yang dilalui, biarlah demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tidak pernah berubah, sekalipun lingkungan sekitar kita berubah, menjadi landasan hidup kita, menjadi penuntun di kaki kita, menjadi terang ketika kita menghadapi kegelapan, menjadi penghibur ketika kita dipenuhi dengan kegelisahan, akan selalu kita gunakan. Sehingga seperti Yosua, di akhirnya kita boleh memberikan kesaksian tentang keindahan kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Kita masih punya beberapa waktu lagi. Kita kembali masih di Yosua 1. Saudara-saudara, kitab Yosua itu ada 24 pasal dan kita baru di pasal 1 malam ini. Mari kita baca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan. Sebentar, Tuhan janjikan kepada siapa? Dan Tuhan berikan kepada? Sebelum Tuhan janjikan kepada Musa, pernahkah Tuhan menjanjikan ini kepada orang yang lain? Pernah, siapa? Abraham. Tuhan memberikan janji itu kepada Abraham. Janji yang sama Tuhan berikan kepada Musa. Janji yang sama Tuhan berikan kepada Yosua. Berarti janji yang sama Tuhan berikan kepada kita. Desire of Ages halaman 390, paragraf pertama. Every prayer and promise are mine. Setiap doa yang ada di Alkitab, kata hamba Allah, setiap doa yang ada di Alkitab, setiap janji yang ditulis di dalam Alkitab adalah milik mine. Itu adalah milik saya, itu adalah milik saudara-saudara sekalian. Kenapa Allah menceritakan begitu banyak cerita dalam Alkitab tentang kemenangan umat-umat Allah, tentang Allah yang begitu besar yang berada di belakang umat-umat Allah. Allah yang tidak kelihatan menunjukkan dirinya terlihat melalui umat-umatnya. Mengapa? Masih dari buku yang sama, paragraf yang sama, Desire of Ages 390, paragraf pertama berkata seperti ini. Every experiences related in the word are to be my experiences. Semua pengalaman-pengalaman yang ditulis dalam Alkitab, tentunya kita bicara tentang pengalaman yang luar biasa tentang tuntunan Tuhan, hendaklah menjadi pengalaman siapa? Saya. Jika Allah dapat memberikan kepada Yosua janji-janji yang luar biasa, maka Allah pun dapat memberikan janji yang sama kepada saya. Allah memberikan kepada Abraham,
Allah memberikannya kepada Musa, dan Allah juga memberikannya kepada Yosua. Janji yang sama juga diberikan kepada saya dan saudara ribuan tahun sesudah mereka. Firman Allah masih relevan. Dan sebagaimana mereka beroleh kekuatan dari firman Allah pada waktu itu, umat-umat Allah pun yang menanti kedatangan Kristus yang kedua kali pada saat ini akan dapat memperoleh kekuatan dari pekabaran yang sama. Mari kita lihat sekali lagi. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, bahasa Inggrisnya bilang, telah kuberikan kepadamu. Mari kita lihat contoh yang lain. Yosua pasal 6. Yosua pasal 6. Ayat yang kedua. Yosua pasal 6 berbicara tentang kejatuhan Yeriko. Oke? Yeriko itu jatuh, di ayat-ayat, di sekitar ayat-ayat 15. Kita baca ayat 2. Berarti logikanya ayat 2 terjadi sebelum atau sesudah Yeriko jatuh. Sebelum Yeriko jatuh, oke? Mari kita baca ayat 2. Apa yang dikatakan di sana? Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, lihat, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Bahasa Inggrisnya berkata, aku telah menyerahkan Yeriko ke dalam tanganmu. Pertanyaan, kapan Yeriko jatuh? Di ayat 2 atau ayat 15 sampai 17? Ayat 17. Dia nanti jatuh. Tapi sebenarnya kejatuhannya sudah dimulai dari ayat 2 ketika Tuhan berkata, aku telah menyerahkan Yeriko. Tapi dia hanya akan jatuh ketika Yosua mengitari. Saudara-saudara perkira Yeriko itu akan jatuh ketika Yosua hanya berdiam-diam saja? Tidak. Tapi sebelum Yosua bergerak, Allah telah memberikan, ini telah kuberikan kepadamu. Sebelum kita berperang, janji kemenangan telah diberikan oleh Allah. Sehingga tidak perlu ada tangisan yang keluar oleh karena kegagalan, karena kita gagal menuruti kehendak Allah. Tidak perlu ada patah hati yang luar biasa yang menyebabkan kita, jika saja kita menurut kehendak Allah. Luar biasa, Yosua 1 ayat 3. Kemenangan bahkan telah diberikan sebelum kita berperang. Saya ingin baca satu kutipan yang baru saja terbersit. Mungkin saudara ingin mencatatnya, sumbernya. Ini saya tulis di Mazmur 91. Dan saya ingin membaca kutipan tersebut. Baik, kutipan itu berkata seperti ini. Itu diambil dari Bible Commentary Jilid 2. Bible Commentary Jilid 2 halaman 999 paragraf 1. Gampang. 2 BC halaman 999 paragraf 1. Katanya seperti ini. Umat-umatnya seharusnya tidak perlu mengalami kekalahan jika mereka tinggal di dalam lindungan Tuhan. Mengapa? Perhatikan ini. Karena satu orang yang jauh lebih perkasa daripada malaikat akan berperang untuk mereka di setiap pertempuran mereka. Pertempuran apa yang sementara kita hadapi? Apa yang membuat Anda tidak bisa tidur sepanjang malam? Beberapa mahasiswa saya, minggu lalu, saya suka kasih menti.com, silakan kalau ada mahasiswa yang mau share sesuatu, tidak akan diketahui dan saya akan coba berikan 1,5 jam, kita bicara tentang kehidupan, kita lupa dulu tentang accounting. Seseorang menulis, Sir, saya tidak tahu kenapa, di tengah-tengah keramaian saya selalu merasa sunyi. Kadang di kamar ketika saya duduk, saya sudah menangis seorang diri. Saya tidak tahu pertempuran apa yang dihadapi. Saya tidak tahu pertempuran apa yang saudara-saudara hadapi saat ini. Saya tidak tahu pergumulan apa yang membuat Anda tidak bisa tidur. Saya tidak tahu pergumulan apa yang membuat kalian tidak bisa makan walaupun makanannya sangat lezat. Tapi Allah memberikan janji bahwa
umatnya tidak perlu mengalami kekalahan jika mereka memiliki hubungan dengan Kristus. Mengapa? Karena Ia yang lebih perkasa daripada malaikat akan bertempur untuk setiap pertempuran mereka. Mungkin benar di dalam kitab Yosua kita lihat ada pedang, Yosua sampai harus minta Tuhan tolong tahan matahari dan seterusnya. Tapi Mazmur 44 ayat 4 berkata bahwa sebenarnya peperangan itu bukan diberikan oleh tangan Yosua, tapi kemenangan itu diberikan oleh tangan Allah. Pastikan ketika kita menuju medan perang itu dimulai setiap hari ketika Anda bangun pagi. Medan perang itu ada di sana. Itu mungkin di sekitar Anda atau mungkin itu ada di dunia maya. Ketika mereka yang ada di sana mulai menunjuk jari mereka kepada saudara-saudara. Tapi ketika Anda bangun di pagi hari, pastikan ketika Anda melangkah keluar dari pintu, Kristus berjalan di depan Anda. Karena ketika ada musuh di depan, maka yang paling pertama dia hadapi adalah Kristus. Kristus yang pertama kali akan dihadapi oleh musuh. Dan Ia yang tidak pernah kalah di dalam peperangannya akan berperang untuk saudara. Tapi yang harus kita takuti adalah ketika kita keluar dari rumah kita dan Kristus kita tinggalkan di kamar. Kita keluar untuk coba memenangkan pertempuran itu bagi kita sendiri. Ingatlah, kepastiannya adalah kita pasti kalah. Tahukah saudara-saudara, satu-satunya kisah di Alkitab kegagalan orang Israel adalah ketika Yosua bersepakat dengan orang-orang Gibeon. Mari kita lihat, mengapa sampai mereka membuat satu kegagalan di sana. Mari kita buka kitab Yosua. Sebentar. Yosua pasal yang ke-8. Yosua pasal yang ke-9. Oke. Yosua pasal ke-9 ayat 14. Satu-satunya kegagalan orang Israel. Berikan kepada saya alasan kenapa Yosua gagal di situ. Ayat 14. Mereka tidak meminta keputusan dari Tuhan. Mereka tidak menjadikan Tuhan yang pertama untuk permasalahan tersebut. Mereka tidak mencari Tuhan untuk jalan keluar atas masalah yang mereka hadapi. Dan kita tahu, satu masalah yang luar biasa terjadi bagi orang Israel. Mereka kecewa, tapi nasi sudah jadi bubur. Tapi apakah Allah membiarkan mereka? Tidak. Walaupun mereka gagal, Allah memberikan mereka kesempatan yang baru. Kita mungkin telah gagal meminta nasihat Allah di waktu-waktu kemarin. Hari ini Allah ingin memberikan kesempatan yang baru kepada kita. Mari kita lihat pola yang dibuat oleh Yosua. Kita kembali ke Yosua pasal yang pertama. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan. Ayat 10, apa? Lalu Yosua memberi perintah. Jadi Yosua mendengar dari Tuhan terlebih dahulu, baru Yosua memberi perintah atau Yosua bertindak. Oke? Jadi Yosua bertanya kepada Tuhan, baru dia bertindak. Mari kita lihat pola yang selanjutnya lagi. Pola yang selanjutnya kita bisa lihat di dalam Yosua pasal 3. Ayat yang ke-7. Oke? Yosua 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua. Ayat 9, lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel. Berulang-ulang pola itu ada di dalam kitab Yosua. Yosua selalu mencari Tuhan. Tuhan memberikan nasihat dan kemudian Yosua bertindak dan di dalam tindakannya Allah terlibat di sana. Mari kita lihat yang ada di sini. Buku Education halaman 126. Kita baca sama-sama. 2, 3. Every command is a promise. Apa artinya? Setiap perintah yang diberikan Allah adalah janji. Ketika Allah berkata, seberangilah sungai Yordan, maka Allah sementara memberikan janji bahwa kalian bisa menyeberanginya. Ketika Allah berkata, mintalah hikmat, maka di situ ada janji bahwa Allah akan memberikan hikmat. Ketika Allah berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Allah memberikan perintah dan dia juga memberikan janji bahwa dia akan melakukannya untuk kita.
Kita tidak dapat membuang ilah-ilah yang ada di hadapan kita. Kita tidak dapat berkata saat ini, saya tidak ingin kecanduan gadget. Kita tidak dapat berkata seperti itu. Karena kita berkata seperti ini sekarang, sebentar kita akan cari Allah yang akan melakukannya untuk kita. Ketika Allah berkata, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di atas di langit, dan yang ada di bawah di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Allah sementara memberikan kepada kita janji bahwa Dia akan melakukannya untuk kita. Ketika Allah berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Allah sementara memberikan janji bahwa Dia akan menolong kita untuk menghormati namanya ketika kita dengan sahabat kita, ketika kita berada sendiri saja, atau ketika kita berada dimanapun kita berada. Setiap perintah adalah janji. Ketika Allah berkata, janganlah kamu menjadi pasangan dengan orang yang tidak seiman. Allah memberikan janji, Allah akan menyediakan seorang yang seiman. Hanya sedikit yang mengatakan amin. Yes, setiap perintah yang Allah berikan, di situ ada janji bahwa Allah akan melakukannya untuk saya. Dan tujuannya adalah supaya Allah akan dimuliakan di dalam segala sesuatu. Baca kutipan yang kedua, 2:3. All his biddings are enabling. Semua yang Allah suruh kita perbuat, Allah sendiri yang akan menyanggupkannya untuk kita perbuat. Masih ingat? Allah menyuruh orang Israel seberangi sungai Yordan. Siapa yang membuka jalan bagi mereka? Allah. Allah sendiri. Mari kita baca yang garis tebal. God has. 2:3. God has promised, what? 2:3. What God has promised, He is able to perform. What God has promised, He is able to perform. Kita mau lihat buktinya? Yosua sementara bertempur dengan musuh orang Israel. Kita buka dalam Yosua pasal yang ke-10. Oke, saya akan selesai dalam beberapa menit ke depan. Yosua pasal yang ke-10. Ayat 8. Siap? Oke. 2:3. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Baca bahasa Inggris, dia bilang, aku telah menyerahkan kepadamu. Sebelum Yosua berperang, dan kemudian Yosua berperang. Yosua berperang, musuh masih banyak, tapi hari sudah hampir malam. Dan apa yang Yosua minta? Yosua minta hanya satu. Kita baca ayat 12. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Ayat 13, apa yang terjadi? Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak. Allah bahkan harus mengubah hukum fisika untuk memenuhi janjinya kepada Yosua. You don't get it. Allah harus mengubah hukum alam supaya dia dapat melakukan apa yang dia janjikan. Ketika Allah berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Allah dapat mengubah hal yang tidak masuk akal hanya untuk menepati janjinya kepada saudara. Allah akan rela melakukan hal yang luar biasa yang tidak masuk akal hanya untuk menepati janjinya. Bilangan 23:19, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak menepatinya, atau mengatakan sesuatu dan tidak melakukannya?
Ketika Allah mengatakan sesuatu, pasti itu jadi, sehingga tidak mungkin ada dusta. Pasti itu akan terjadi. Kehormatan Allah ada di balik ketika dia menepati janji-janjinya. Saudara-saudara tahu ada satu hal yang tidak dapat Allah perbuat? Apa? God cannot lie. Allah tidak dapat berdusta. Ibrani pasal 6 ayat 16 ya kalau tidak salah. Allah tidak dapat berdusta. Kitab Yosua menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita menghadapi peperangan, Allah telah memberikan kepada kita kemenangan, asal kita harus melakukannya. Yang terakhir, kalau kepada siapa kira-kira saudara akan bilang, hei, senyum dong. Apakah Anda akan mengatakan itu kepada orang yang lagi senyum? Kepada siapa Anda akan bilang, senyum dong? Orang yang senyum atau orang yang bersedih? Lagi bersedih. Kepada siapa Anda bilang, berani-berani kuat? Orang yang takut. Dan Tuhan 3 kali harus bicara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Allah harus mengatakannya kepada Yosua. Mengapa? Karena dia takut. Karena dia takut. Tapi ketika Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, maka Yosua langsung berikan perintah kepada orang Israel. Kalau saudara-saudara baca di ayat 10-11. Persiapkanlah diri, 3 hari kita akan seberangi sungai Yordan. Anda lihat, firman Allah berkuasa mengubah cara berpikir kita. Firman Allah sanggup mengubah kita. Kita yang penakut oleh firman Allah akan menjadi seorang yang pemberani. Kita yang suka berkompromi dengan kejahatan, oleh firman Allah akan diubahkan menjadi seorang yang akan teguh, berdiri seperti jarum kompas yang menghadap ke utara, walau langit runtuh sekalipun. Ada kuasa di dalam firman Allah. Dan kuasa itu tersedia bagi kita pada saat ini. Saya ingin menutup dengan cerita singkat. Satu saat, David Livingstone memutuskan untuk pergi ke Afrika. Dan dia akan turun di satu tempat, di sungai Swambesi, di satu daerah yang memiliki cerita yang sangat menakutkan. Apa ceritanya? Ceritanya seperti ini. Beberapa tahun sebelumnya, ada seorang kulit putih, orang Inggris, yang mencurangi seorang Afrika di sana, kepala suku. Orang Afrika itu menjadi sangat terluka, sehingga ketika orang kulit putih ini meninggalkan Afrika, dia berkata, jika ada orang kulit putih yang datang, siapapun dia akan berhadapan dengan saya. Cerita ini dikatakan kepada David Livingstone, tidak ada tempat lain di mana dia harus turun. Dia harus turun di tempat di mana kepala suku itu mengucapkan janji. Apakah Anda akan turun? Jika Anda David Livingstone, apakah Anda akan turun? Kalau saya mungkin tidak. Cari tempat lain. Tuhan ada tempat lain? Tapi David Livingstone, sebelum dia turun, dia membuka Alkitabnya. Dan dia membuka Matius 28 ayat 20. Aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dia membuka Alkitabnya, dia turun di tempat tersebut, dan dia maju, terus maju, sampai dia menaklukkan seluruh Afrika, dan memberikan nama yang luar biasa untuk ratunya Victoria. Di hadapan kita ada pertempuran yang kita harus hadapi. Pertempuran itu adalah melawan dosa. Kita tidak berdaya. Di hadapan kita ada begitu banyak ketidakmungkinan. Ada begitu banyak suara keraguan yang membayangi pikiran kita. Tapi sebagaimana David Livingstone, sebagaimana Yosua, maju oleh karena apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kita pun boleh maju dengan penuh keyakinan bahwa Allah Yosua masih bekerja sampai saat ini. Allah Yosua yang telah memberikan janji kepada Yosua masih memberikan janji itu kepada kita sampai hari ini. Apa yang dialami Yosua, Allah ingin kita untuk alami. Berapa banyak di antara anak-anak muda malam hari ini yang berkata, Tuhan, di dalam kelemahan saya, ajarlah saya
untuk percaya dan menuruti firman Allah. Jika ini adalah kerinduan Anda, mari kita berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh karena jaminan kemenangan yang ada di tangan kami yang diberikan oleh Kristus dan dimeteraikan oleh darahnya. Tuhan, Engkau mengetahui pergumulan, ketidakpastian dihadapi oleh kami semua yang ada di tempat ini. Tuhan mengetahui hal-hal yang membuat kami tidak bisa tidur. Tuhan mengetahui apa yang sementara kami takutkan dan kami khawatirkan. Tapi kami berterima kasih malam hari ini, kami bisa tidur dengan jaminan bahwa Allah yang menyertai Yosua adalah Allah yang sama, yang ingin memberikan kemenangan kepada kami. Beberapa di antara kami ada yang memiliki pergumulan dengan dosa. Ada yang memiliki rasa pahit di dalam diri yang tidak dapat disembuhkan dengan berbagai cara. Ada yang dipengaruhi dengan rasa tidak ingin mengampuni oleh karena telah tersakiti begitu dalam. Ada yang memiliki rasa benci. Ada yang memiliki kecanduan terhadap hal-hal tertentu. Walaupun itu baik, tapi sebenarnya tidak baik bagi kami ya Bapa. Kami tidak dapat menaklukkannya dengan kemampuan kami. Kami telah mencoba dan kami selalu gagal sampai kami putus asa. Tetapi Kristus berjanji bahwa Tuhanlah yang akan bekerja di dalam kami, baik kemauan maupun pekerjaannya. Kiranya Kristus akan hidup di dalam hidup kami. Kristus akan menghidupkan kemenangan-kemenangan yang Dia alami, sehingga kami boleh mengalami kemenangan dari satu pertempuran kepada pertempuran yang lain, sampai kami boleh berdiri di tepi laut kaca dan menyanyikan lagu, adil dan benar segala jalan-jalan-Mu ya Allah. Kami rindu untuk bertemu dengan Kristus. Kami rindu untuk menghabiskan kekekalan bersama-sama dengan Dia. Berkatilah kami semua ya Bapa, anak-anak muda yang ada di sini, orang-orang tua yang ada di sini. Kiranya Kristus akan dimuliakan dalam hidup kami. Tuliskanlah lembaran cerita-cerita bagaimana Allah melakukan hal-hal yang besar melalui orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak berdaya seperti kami. Inilah harapan kami, inilah kerinduan hati kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Malam ini kita telah memperoleh berkat melalui firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Sir Elvi Sumanti. Dan saat ini kita akan masuk dalam refleksi selama 1 menit.